Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ferry di Semarang. Mas Ferry menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 97. Jadi waktu itu Mas Ferry hidup di keluarga yang ya biasa aja gitu ya. Boleh dibilang malah keluargaku itu keluarga kekurangan, kata si Mas Ferry. Jadi bapakku itu seorang tukang becak. Ada sambilan lain lah selain tukang becak, kadang juga ikut proyek bangunan dan sebagainya. Nah, Mas Ferry sendiri karena itu ya berasal dari keluarga yang memang kurang mampu, jadi dia mau ndak mau kan ikut bantu-bantu pekerjaan bapaknya. Ya mungkin penghasilannya ndak banyak, tapi lumayanan lah buat nambah-nambah gitu ya. Dan waktu itu Mas Ferry, dia sekolah itu cuman sampai SMP doang. Tadinya pengen masuk STM, cuman tetap aja dananya itu nggak nyampe gitu buat melanjutkan sekolah. Jadi memilih buat adiknya aja deh, biar adikku yang SD sampai kelar, sampai SMP deh minimal, kata si Mas Ferry. Jadi udahlah aku berhenti, aku coba nyari rezeki, aku coba bantu-bantu orang tua, bantu-bantu keluargaku sama adikku ini. Dan akhirnya hal itu pun dilakukan. Nah, Mas Ferry itu bekerja di sebuah rumah tetangganya. Jadi tetangganya itu punya bisnis, itu bikinin kue lah, aneka kue-kue tradisional, termasuk makanan-makanan, terima pesanan juga, dan lain-lain. Ya, dari bekerja di sana lumayan lah, berangkat pagi, pulang sore, itu menghasilkan sesuatu ya. Bisa dimakan bareng, makan keluarganya. Mas Ferry kalau misal malam minggu juga jadi megang uang, terus adiknya juga ya sekolahnya itu jadi layak lah intinya. Ada satu kebanggaan, meskipun di satu sisi juga kadang keluar gitu ya. Aku itu sebenarnya pengen sekolah, tapi lah mau gimana lagi gitu. Udahlah begini aja wis, tak jalanin aja, tak terima aja apa adanya seperti ini. Waktu pun berjalan sampai pada suatu hari Mas Ferry itu dapat tugas dari bosnya tersebut. Nah, si bosnya ini ibu-ibu gitu ya, itu dapat pesanan. Ada pesanan nasi tumpeng, itu 3 tumpeng gitu ya. Jadi satu nasi tumpeng itu satu nampan gitu ya. Nanti ya dengan ininya lah, ada ayamnya sebagainya gitu, nasi tumpeng. Nah, itu pesan 3. Mas Ferry dapat tugas, Fer, nanti kamu pulang dulu ndak apa-apa, kamu mandi dulu dan sebagainya, nanti selepas maghrib kamu kesini ya, katanya. Oh iya bu, kenapa? Nganterin nasi tumpeng gitu. Oh iya bu, baik bu. Akhirnya sudah kan, Mas Ferry pulang, dia pun bersih-bersih seperti biasa dan ngomong sama orang tua, Pak, Bu, aku nanti habis maghrib mau berangkat lagi. Loh, kenapa Fer? Lembur atau bagaimana? Iya ada lembur, cuman nganterin ini doang, nganterin nasi tumpeng, katanya. Oh begitu. Akhirnya Mas Ferry kan berangkat, itu langsung dikasihin. Jadi si keluarga tersebut itu punya sebuah becak memang buat nganterin itu, cuman buat nganter-nganter doang ya. Nasi tumpeng pun ditata sedemikian rupa biar nggak rusak, ditaruh di atas becak sana. Nah, Mas Ferry pun karena ini sangat hati-hati, jadi becak itu nggak dinaikin, melainkan cuman didorong doang supaya ngendaliinnya tuh gampang. Nah, di tahun-tahun 90-an itu di kampungnya Mas Ferry, jalanan itu masih rusak, belum diaspal, pernah diaspal tapi udah hancur, dan ya begitulah, jadi bergelombang lagi. Jadi Mas Ferry itu harus didorong, kalau nggak didorong ini becaknya itu nanti kena batu-batu besar, nasi tumpengnya rusak gitu kan. Nah, akhirnya udah didorong kan, singkat cerita alamat itu udah dikasih, dan alamatnya itu di
boleh dibilang kayak kampung sebelah lah, meskipun sebenarnya kampungnya itu nyambung, cuman agak lumayan jauh, di mana Mas Ferry sendiri mainnya tuh nggak sampai ke situ. Ya udah, setelah dicari-cari begitu kan, memang malam itu rame, banyak anak-anak pada main, ya tahun 90-an ya, keluarga itu pada duduk-duduk di luar dan sebagainya, pada makan bakso, ada yang mesen sate, ada semacam-macam. Nah, ini lagi nyariin gitu kan, ini rumahnya mana sih, sampai akhirnya ketemu. Dan rumah itu memang lokasinya bukan di pusat keramaian, tapi agak sedikit ke ujung sana. Ada pertigaan, itu di sananya itu udah sawah. Nah, ini di kanan kirinya itu ada kebun. Nah, ini ada rumah terakhir di situ. Oh, rumahnya di sana. Itu pun setelah nanya ya, akhirnya karena Mas Ferry bingung gitu kan. Itu Mas, rumahnya di situ. Mas Ferry pun menuju ke sana. Mulai gelap tuh, lampu jalan swadaya masyarakat itu nggak nembus ke sana karena ketutupan pohon waru. Ke situ nggak ada perasaan apa-apa, biasa aja. Cuman begitu sereng ngelihat ke arah rumah, entah kenapa Mas Ferry itu merasakan sesuatu yang nggak enak. Entah kenapa ya, rumah ini tuh padahal rumah biasa, ukurannya memang lumayan cukup besar, tanpa pagar. Ada pohon waru kanan kirinya, jadi rindang. Kebayang kalau siang pasti enak, cuman kok malam hari agak-agak serem gini ya, gitu, pikirnya Mas Ferry ya. Dia pun ke situ, becaknya dimasukin ke sana. Saat lagi masukin becak, ini kan jendela ya. Mas Ferry itu ngelihat di balik kaca jendela tersebut depan, ini kayak ada orang berdiri, mungkin udah nungguin kali ya tuan rumahnya. Tapi kok bentuknya aneh ya, kok cuman gelonggongan begitu, lebih mirip kayak sosok pocong di sana. Sebelum kok mirip itu, tapi udah mungkin gitu, orang aku mau nganterin ini, masa iya gitu kan, masa iya itu ada pocongnya, yang ada orang mungkin kali lagi nungguin aku tuan rumahnya. Menghibur diri dengan cara seperti itu. Becak pun makin dekat ke arah teras. Begitu sampai depan teras, becak direm, rem tangan gitu ya, biar nggak mundur kayak mobil. Nasi tumpeng itu turun-turunin dulu, baru ngetok pintu, tek tek tek, kelonwun, assalamualaikum, kelonwun, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab satupun. Kok nggak ada yang jawab ya? Ketok lagi. Tek 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 tek. Kali ini tambah seru si Mas Ferry-nya. Permisi, mau nganterin tumpeng. Tumpengnya Ibu Marni, tumpengnya Ibu Marni katanya begitu kan. Ini saya mau nganterin tumpeng, permisi. Pokoknya manggil-manggil tuan rumah. Dan pintu itu kebuka sendiri, jegrek kata si Mas Ferry. Pintunya kayak pintu yang ditutup tapi belum ngunci gitu loh, jeglek. Itu kayak kedorong, mungkin ngetoknya terlalu kenceng, udah ceklik gitu. Pintu itu kebuka. Pintunya kebuka, ruang tamunya gelap. Ruang tamunya gelap ya, ada orang atau enggak? Di depan di teras itu nggak ada sandal satupun. Permisi, assalamualaikum. Teriak-teriak lagi Mas Ferry-nya, agak sedikit keras waktu itu. Baru setelah itu ada yang nyautin di dalam, masuk aja Mas. Suara seorang perempuan. Oh, Bu, ini Bu, diulang lagi. Saya mau nganterin ini nasi tumpeng yang dari Bu Marni, katanya gitu kan. Masuk aja Mas, dibawa masuk aja. Akhirnya apa? Mas Ferry pun nurut, dia balik lagi ngambil nasi tumpeng itu kan. Dibawa masuklah ke sana, ke dalam rumah. Bu, ini ditaruh di mana? Sini, ditaruh di ruang tengah, dibawa masuk sini aja Mas. Oh, nggih. Ruang tengah pun gelap, ruang tamu gelap, yang ada lampunya itu justru di area dapur di sana. Jadi ya meskipun ruang tamu, ruang tengah gelap, tapi ada sorotan lampu dari dapur itu lumayan kelihatan lah. Mas Ferry pun akhirnya ke situ. Di pojokan situ, di ruang tamu itu ada yang lagi jongkok. Cuman karena nggak jelas gitu kan. Bu gitu kan, Bu, manggil-manggil Mas Ferry. Mas, taruh aja di situ, taruh aja di situ. Oh, Jebo. Ini udah taruh aja kan, dibrek di sana.
Itu yang jongkok itu diem aja, itu hitam. Mas Ferry pun keluar lagi, ngambil tumpeng yang satunya. Begitu dibawa masuk, astagfirullahaladzim, loh, tumpengnya itu udah berantakan, tumpengnya itu udah hancur. Mas Ferry nyampe nginjek ininya loh, apa nasinya itu lengket-lengket gitu di lantai gitu kan. Loh, kok tumpengnya begini, Bu? Ini yang satunya taruh sini juga, Bu. Iya, taruh situ aja. Tapi Mas Ferry nggak ngebahas itu ya, yang udah berantakan itu biarin aja lah. Yang penting aku udah sampai sini. Ambil yang satunya, itu kan tadi 3 ya. Bawa yang satunya. Begitu masuk, tumpeng itu pun yang kedua itu udah berantakan juga. Disitulah Mas Ferry, Bu, nuwun sewu, Bu. Ini kok tumpengnya udah berantakan begini ya, Bu ya. Ya ndak apa-apa, Mas. Oh, tumpengnya udah tak makan, katanya begitu. Tumpengnya udah dimakan. Sebanyak ini udah 2 tumpeng dimakan, kata Mas Ferry. Tapi dia nggak jawab ya, cuman ngomong dalam hati gitu doang. Dan akhirnya yang ketiga, Bu, ini taruh sini juga. Iya, Mas, taruh situ aja. Akhirnya ditaruh di sana kan. Mas Ferry itu masih bengong. Kok bisa-bisanya 3-tiganya dimakan, 2-duanya itu udah dimakan gitu kan. Satu lagi masa iya mau dimakan? Karena bengong, mungkin kelamaan di situ ya, si sosok atau makhluk yang ada di pojokan tadi yang itu mendekat, merangkak, cara jalannya itu merangkak, tuk mendekat karena Mas Ferry kan berdiri. Bu, udah ya, Bu ya, ini udah 3 ya, Bu ya. Iya, Mas, makasih. Nah, si ibu-ibu itu langsung ngerauk itu ya begini, apa namanya, ngambil nasinya itu dimakan. Mas Ferry itu ngelihat samar-samar, mulutnya tuh lebar banget katanya. Astagfirullahaladzim, ini orang atau bukan ya, kok mulutnya lebar banget seperti ini. Serem juga nih, udah hampir jam 12 malam di sini, sendiri pula, nggak ada siapa-siapa lagi di rumah ini. Wah, seru nih gitu ya. Jadi keluarga lagi liburan ke tempat itunya, ke tempat kakeknya gitu ya. Di rumah ini sepi, nggak ada siapapun, ceritain horor gitu. Hampir jam 12 malam, sendirian pula. Oh, seru nih. Itu si perempuan tadi, itu mulutnya tuh lebar banget, kata Mas Ferry. Ini yang makanin tumpengnya gitu kan, ini yang makanin tumpengnya. Mau ngomong tadinya, Bu, saya permisi dulu, tapi karena udah takut, Mas Ferry pun langsung keluar. Begitu keluar, pintu itu nutup, brek gitu kan. Gua tambah panik kan, Mas Ferry langsung buka jegrek. Untung gak ngunci gitu. Pikirnya Mas Ferry, ini kalau misalkan ngunci gimana jadinya ya. Tak buka begini, pintu itu alhamdulillah masih kebuka. Dan lari menuju ke becaknya tersebut. Becaknya langsung ditarik, langsung dibawa ke sana, itu udah ngos-ngosan. Bawa becak pun kali ini dinaikin ya, nggak didorong. Itu udah boleh dibilang ngebut lah waktu itu. Dan akhirnya Mas Ferry mengalami kecelakaan. Becaknya itu lepas kendali di tikungan dan itu nabrak ada warung. Cuman kalau malam itu udah tutup. Itu kalau siang itu dipakai buat dagang rujak di situ. Nah, itu ditabrak, jebrak, hancur itu kan. Rame kan warga di situ. Mas, bawa becak yang bener, Mas. Maaf Pak. Aku itu lagi ketakutan, kata Mas Ferry. Loh, kamu ketakutan kenapa? Ada apa? Anu, Pak. Itu, Pak. Lah, di rumah itu, kata si Mas Ferry. Di rumah itu, Pak. Di rumah yang mana? Di situ, Pak. Yang itu, Pak, yang ada pohon waruknya, katanya. Itu, lo sampai habis ngapain dari sana? Saya tuh habis nganterin ini nasi tumpeng, ada pesanan 3 katanya, dan dianterinya ke rumah itu gitu kan. Ya sudah akhirnya ya udah Mas, ini gimana ya, warungnya tuh rusak begini, ini gimana? Ya udah Pak, nanti besok tak benerin ya Pak ya gitu ya. Saya kerja di tempatnya Bu Marni yang tukang bikin kue itu loh, yang di desa ini, di RW ini, katanya begitu kan. Oh ya sudah, udah pulang dulu Mas, sana Mas tenangin, katanya. Akhirnya apa,
pulanglah ke situ ya, sempat ditanyain gitu kan, Mas Ferry namanya itu, akhirnya apa, pulanglah ke tempatnya Bu Marni lagi. Laporan, Bu, saya mau minta maaf, Bu. Loh, minta maaf kenapa? Loh, kamu tangannya kenapa, Fer? Kok begitu? Ada lecetnya, dan waktu kegores itu belum berdarah. Begitu sampai tempatnya Bu Marni, itu kelihatan darahnya. Loh, kamu kenapa, Fer? Anu, Bu, saya tadi habis kecelakaan. Loh, kecelakaan apa? Ditanya sama Bu Marni lagi kan. Kecelakaan apa? Suaminya Bu Marni juga keluar. Kenapa, Fer? Anu, Pak, saya habis nabrak warung. Katanya, loh, kok bisa? Kamu bawa becak kayak bawa itu motor balap atau bagaimana? Aku bisa sampai nabrak warung. Anu, Pak, memang tadi aku ngebut gitu kan. Nah, di situ Mas Ferry pun cerita, Bu Marni, tumpeng yang pesanan tadi itu udah saya antar ke alamat yang dituju, alamat tujuan. Kan pakai tulisan ya, dicatat. Alamat tujuan sudah, Bu, sudah nyampe di rumah itu. Cuman rumahnya kok aneh ya, Bu ya. Loh, aneh kenapa? Rumahnya itu nggak ada orangnya, Bu. Cuman ya ketok-ketok lama banget. Begitu pintunya ngebuka sendiri, terus saya itu disuruh masuk aja, Mas, ke sini, dibawa masuk tumpengnya. Akhirnya udah, Bu, tak bawa masuk ke situ, ke ruang tengah. Taruh situ, ada yang jongkok, Bu, di pojokan sana. Pas saya keluar ngambil tumpeng kedua, bawa masuk lagi ke situ, tumpeng yang pertama udah habis, Bu. Ya nggak habis banget sih, cuman udah berantakan, kayak habis dimakan buru-buru gitu kan. Itu sampai tumpeng ketiga. Nah, di situ saya itu baru ngeliat. Pas ketiga kan saya mikir, jadi saya tuh diem di situ ya, Bu ya. Mungkin udah nggak tahan kali ya, udah lapar atau bagaimana, aku nggak tahu itu apa, Bu. Itu jalan merangkak, kutuk, aku ya gobloknya, Bu. Aduh, maaf, Bu ya, sampai Mas Ferry-nya ceritanya tuh seperti itu. Ya saya gobloknya tuh sampai ngeliatin gitu ya, Bu. Itu perempuan itu mulutnya tuh lebar banget, Bu. Ini ngambil segepok, hap masuk kayak gitu, Bu. Ya wis, aku melayu, Bu, aku lari. Dan lari becaknya tak bawa ngebut. Pas di tikungan, lah telat ngerem katanya begitu. Nabrak ini warung bekas. Kalau siang itu dipakai jualan rujak gitu kan. Loh, terus warungnya gimana? Warungnya hancur, Bu. Tapi ndak apa-apa. Nanti biar saya yang benerin, Bu. Ndak apa-apa, Bu. Enggak fair, kata si Bu Marni ya. Warungnya sebelah mana? Pak, minta tolong, Pak, kata si Bu Marninya ya. Kenapa? Sampean cek deh ke sana gitu ya. Sampean tolong dicek itu warungnya sebelah mana. Fer, nanti kamu ini diobatin dulu, diobat merah dulu gitu ya. Akhirnya dikasih obat merah. Dan akhirnya apa? Si Mas Ferry pun dibonceng sama suaminya Bu Marni itu menuju ke itu, lokasi warung yang ditabrak mana. Sama Bu Marni pun pesen, Pak, itu dicek juga alamat pengirimannya itu bener enggak di rumah itu, kata si Bu Marni. Waduh, Mas Ferry, aduh, ini kalau salah alamat, aduh, aku gantiin warung, gantiin tumpengnya. Aduh, tumpeng itu kan mahal ya. Lah wis lah, pasrah aja, kata Mas Ferry. Tapi Bu Marni sih tadi bilangnya katanya nggak usah. Ya wis lah, nantilah, pikir Mas Ferry. Akhirnya udah diboncengin ke sana, ngecek warung yang ditabrak tadi. Ngobrol-ngobrol sama yang punya warung, si suaminya Bu Marni, namanya Pak Hamdan. Dan akhirnya apa? Pak Hamdan pun, udah Pak, enggak apa-apa, ini Mas Ferry ini kerja sama saya, cuman tadi dia tuh habis ngalamin sesuatu gitu kan, jadi dia buru-buru begini, akhirnya nabrak. Ya dimaklumi ya Pak ya, ini masalah ganti-ganti segala macam, nanti besok saya kesini, katanya gitu. Oh iya ya Pak, enggak apa-apa Pak. Akhirnya sudah, kami permisi dulu, kami mau lanjut ke sana. Lanjutlah, dicek menuju ke itu alamat yang dituju sama Mas Ferry. Kamu di mana, Fer? Ini Pak, rumah ini Pak, gitu. Lah, rumahnya kok serem ya, Fer ya? Itu dia, Pak. Kamu masuk tadi ke sana? Iya Pak, sebentar, Fer. Kamu masih bawa alamatnya enggak? Masih Pak, ini Pak, dikantongin itu. Dilihat kan? Oh ini. Bentar, tak nanya orang dulu, kata si Pak Hamdannya. Akhirnya apa? Nyari orang di dekat sana,
nanya. Padahal Mas Ferry juga tadi udah nanya, ditunjukin situ Mas rumahnya. Nah itu nanya sama orang, Mas nuwun sewu, alamat ini di sebelah mana ya Mas ya? Rumah itu atau bukan ya Mas? Dilihat. Betul sih Pak, rumah ini. Cuman kalau yang bagian sini itu nggak ada penghuninya. Bapak muter ke sana, itu di bagian depannya Pak, di sana. Itu nyambung katanya. Nah orangnya itu tinggalnya di depan situ semua. Loh, Mas Ferry kan langsung aduh, aku salah alamat berarti. Pak, aku salah alamat. Setelah terima kasih gitu ya, Pak, aku salah alamat berarti. Udah enggak apa-apa, Fer. Kita cari tahu. Yuk. Akhirnya apa? Muterlah ke sana menuju ke sisi sebaliknya dari rumah itu. Rame di situ, ada keluar depannya itu warungan gitu kan. Dan akhirnya, Pak, Bu, saya suaminya Bu Marni katanya yang bikinin tumpeng. Oh iya Pak, tumpengnya udah jadi atau belum Pak? Bingung kan sama Mas Ferry. Mas Ferry udah nunduk aja. Duh gimana ya? Akhirnya Bapak itu Pak Hamdan dengan tenang menjelaskan, Bu nuwun sewu, ini tumpengnya sebenarnya udah jadi tadi diantar sama Mas Ferry. Cuman Mas Ferry itu salah alamat nganterinnya gitu ya. Dan nganterinnya itu salah alamat kemana Pak? Nganterinnya tuh ke rumah belakang. Loh Pak, kok ke rumah belakang sih itu Pak? Itu kan rumah nggak ada yang nempatin Pak. Rumahnya angker kata si ibu itu ya. Ya Mas Ferry sama Pak Hamdan cuman lihat-lihatan doang. Pak Hamdan pun cengar-cengir ngeliatin Mas Ferry ya. Mas Ferry-nya itu udah tegang. Aduh, tekor banyak ini, tekor banyak. Bu, nuwun saya Bu, ini kan Mas Ferry kan tadi masuk ke sana ndak sengaja. Pintunya juga katanya nggak dikunci ya Fer ya. Iya, pintunya ndak dikunci. Mas Ferry pun cerita gitu ya, secara garis besar kejadian tadi. Dan akhirnya apa sih pihak keluarga tersebut, ya udah Pak, ayo kita cek ke belakang. Dan mereka itu nggak lewat dalam gitu, ndak, melainkan lewatnya muter lagi ke situ, lewat ke belakang sana sama keluarga tersebut. Dan akhirnya masukkan ke dalam, lampu dinyalain, cetrek. Ternyata apa? Nasi tumpengnya itu ada memang di lantai di ruang tengah di situ, dan nasi tumpengnya itu masih utuh, nggak hancur. Nggak seperti yang dilihat oleh Mas Ferry sebelumnya. Dalam hatinya Mas Ferry, alhamdulillah, nasi tumpengnya masih utuh, ternyata nggak hancur gitu ya. Fer, nasinya masih bener Fer? Iya Pak, masih bener Pak. Ya sudah, yuk kita, Bu, ini maaf ya Bu ya, kita pindah ke tempat Ibu depan ya katanya. Oh iya udah Pak, ayo Pak, mari Pak. Ini kan ada beberapa orang ya, waktu itu suaminya juga ikut. Dan akhirnya udah dibawalah, Pak Hamdan bawa satu, Mas Ferry bawa satu, sama suaminya si ibu itu bawa satu. Akhirnya dipindah ke depan sana. Sesampainya di depan itu cerita, jadi gini Mas, itu rumah itu kan memang nempel dari dulu ya sama rumah saya yang ini. Dan ya kemarin dijual sama pemiliknya, karena memang ya nggak ada yang nempatin dan pemiliknya mau pindah. Ya udah, pikirku kan karena sudah nyambung lah ke belakang, tak beli. Nah cuman begitu Mas, anehnya itu setelah tak beli, sebelumnya itu enggak. Setelah tak beli itu kalau malam Mas, di belakang itu banyak yang ribut, katanya begitu. Wis pokoknya ada orang marah-marah itu, sampai saya sama suami itu bingung. Sampai bilang sama Pak RT, ditengokin, ya di dalam rumah nggak ada siapa-siapa, kosong melompong gitu kan. Oh begitu ya Bu ya. Dan ini kenapa mesen nasi tumpeng, sampean tahu ndak gitu? Ndak tahu Bu gitu kan. Ini tuh ya buat selamatan katanya itu kan, buat selamatan nanti jam 12 malam. Itu ya ceritanya mau bersih-bersih Mas di belakang sana di rumah itu, katanya, biar ya bisa ditempatin atau bagaimana lah. Kalau ndak ya nanti tak bongkar rumahnya sekalian gitu, bangun ulang aja, kata si ibu warung tersebut. Dan oh ternyata begitu, nasi tumpengnya memang dibeli buat acara nanti malam gitu ya. Untungnya begitu.
Ya, tapi tadi udah dimakan sama itu, kata Mas Ferry. Tapi nggak diomongin ya, sampai akhirnya permisi, Mas Ferry pun alhamdulillah selamat. Pulanglah ketemu sama Bu Marni, dan waktu itu udah sekitar jam 9 malam, udah malam. Ceritalah sama Bu Marni, Bu, jadi begini Bu, warung yang ditabrak itu memang bener warungnya rusak, tapi udah enggak apa-apa Fer, kamu tenang aja Fer, kamu nggak sengaja, kata Pak Hamdan ya. Terus, nah ini yang aneh Bu, itu yang tumpengnya, nasi tumpengnya. Dah, wis, ya Fer ya, salah alamat ya Fer ya. Jadi itu beneran diceritain, yang bener itu rumah depan. Untungnya apa Bu? Tumpengnya itu nggak rusak gitu kan. Aku ya, Fer kamu kepikiran, oh iya Pak, saya dari tadi tuh kepikiran, aduh, ini nasi tumpeng, menunya lengkap begitu, kalau hancur gimana ya Pak saya gantiinnya gitu. Pak Hamdan pun ketawa, Bu Marni pun ketawa, sudah ndak apa-apa Fer lah, buat pelajaran gitu ya. Yang penting nasi tumpengnya itu ndak apa-apa, nasi tumpengnya itu selamat. Dan akhirnya wes, pulanglah Mas Ferry kan, setelah dikasih upah lagi waktu itu, dan Mas Ferry, Bu ndak usah dikasih lah Bu lah, buat itu tambahan benerin warung guys, ndak apa-apa katanya, ini kamu kerja. Kamu tak kasih, masalah warung itu kan tadi saya udah bilang, kamu nggak sengaja melakukannya karena kamu mengalami sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang buruk itu dalam rangka kamu menjalankan tugas yang saya berikan. Kamu sudah menjalankan tugas dengan baik, meskipun ada kejadian seperti itu. Udah nggak apa-apa, masalah warung nanti biar kami yang beresin, katanya begitu. Udah kamu tenang aja, kamu nggak usah mikirin apa-apa, kata Bu Marni. Akhirnya sudah. Alhamdulillah Mas Ferry dapat ini ya, dapat uang dan dilebihin katanya. Itu lukanya diobatin ya. Iya Bu, iya Bu. Mas Ferry pun akhirnya pulang. Ya orang tuanya Mas Ferry, Fer, kamu kenapa? Oh ceritalah ke orang tuanya apa yang dialami barusan. Ya intinya akhirnya cerita itu tuh nyebar, dan itu yang diselamatin, rumah itu yang pesen 3 tumpeng itu diselamatin itu nggak beres, masih ada aja gitu ya. Akhirnya apa, sama yang punya rumah, bangunan itu yang di belakang pun dihancurin, dan untuk sekian lamanya itu nggak dibangun-bangun, dan ya sudah nggak tahu setelah itu Mas Ferry nggak ada kelanjutan ceritanya. Itu aja satu cerita dari Mas Ferry di Semarang sana. Terima kasih banyak Mas Ferry atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ayo dilarisin dagangannya, ayo pada pesen gitu ya, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang sudah download Dream juga terima kasih banyak. Ini lagi proses update lagi ya, diperbaiki. Cuman memang belum dipublish ke Play Store. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Ada suara bestelolet itu ya. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.